Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu ya. Kita lanjutkan pembelajaran kali ini tentang Sumpah Pemuda. Baiklah, kita awali dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Permasalahan yang muncul pada kali ini adalah satu, bagaimana korelasi peristiwa Sumpah Pemuda dengan tujuan pergerakan nasional. Yang kedua, bagaimana bentuk-bentuk perjuangan bangsa Indonesia di parlemen atau Volkskrant ya. Kemudian, Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari, yaitu 27 hingga 28 Oktober 1928 di Batavia atau sekarang Jakarta. Keputusan ini menegaskan cita-cita akan ada tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Berikut adalah bunyi Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, Kongres Pemuda 1 ya dihadiri oleh perwakilan dari Perhimpunan Pemuda-Pemudi termasuk Yung Java, Yung Sumatra dan Bon, Jong Ambon, Sekar Kun, Jong Islaminten Bon, Studeren Minahasa, kemudian Jong Batak Bon, pemuda kaum Teosofi dan masih banyak lagi. Tujuan yaitu pertama untuk memajukan persatuan dan kebanggaan tujuan pertama untuk memajukan persatuan dan kebangsaan Indonesia. Yang kedua, demi menguatkan hubungan antara sesama perkumpulan pemuda kebangsaan di tanah air, namun masih ada perbedaan pandangan. Maka dilanjutkan dengan Kongres Pemuda 2 dilangsungkan selama 2 hari, yaitu 27 dan 28 Oktober 1928 di Batavia. Tujuan Kongres Pemuda 2 antara lain, yang pertama, melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia. Yang kedua, membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia. Yang ketiga, memperkuat kesadaran kebangsaan dan memperteguh persatuan Indonesia. Sumpah Pemuda yang dibacakan dihadiri oleh kaum muda lintas suku, agama, dan daerah yang nantinya 17 tahun kemudian melahirkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Makna yang terkandung ya mengajarkan nilai-nilai persatuan bangsa. Sumpah Pemuda membuktikan perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia ternyata dapat disatukan sebagai perwujudan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Bentuk perjuangan di parlemen atau Volkskrant yang diambil dari bahasa Belanda dan secara harfiah berarti Dewan Rakyat adalah semacam Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda. Pada awal berdirinya, Dewan ini memiliki 38 anggota, 15 diantaranya adalah orang pribumi, anggota lainnya adalah orang Belanda atau Eropa, dan orang Timur Asing, yaitu Tionghoa, Arab, dan India. Pada akhir tahun 1920-an, mayoritas anggotanya adalah kaum pribumi. Pada akhir tahun 1929, pimpinan PNI ditangkap, yaitu Soekarno ya. Untuk melanjutkan perjuangan, maka dibentuklah fraksi baru dalam Volkskrant yang bernama Fraksi Nasional pada Januari 1930 di Jakarta. Fraksi ini diketuai oleh Muhammad Husni Tamrin yang beranggotakan 10 orang yang berasal dari Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Tujuan organisasi itu adalah menjamin kemerdekaan Indonesia dalam waktu sesingkat-singkatnya. Penangkapan pimpinan PNI menjadi pembicaraan di kalangan fraksi nasional. Mereka mengecam tindakan pemerintah atas usulan fraksi nasional itu. Volkskrant meninjau ulang kebijakan pemerintah kolonial. Jelaslah bahwa gerakan yang dilakukan oleh kaum pergerakan dianggap sebagai kejahatan yang mengganggu keamanan, bukan sebagai gerakan politik. Fraksi Nasional juga menolak usulan pemerintah untuk memperkuat pertahanan karena menambah kesengsaraan rakyat
karena situasi ekonomi saat itu sedang mengalami depresi. Menurut Fraksi Nasional, lebih baik biaya itu digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sementara pengawasan dalam bidang politik semakin diperketat dengan adanya bermacam-macam larangan seperti larangan berkumpul, pemberedelan surat kabar, dan propaganda. Fraksi Nasional juga mendorong anggotanya untuk lebih berperan dalam Volkskrant. Ya, para nasionalis di Volkskrant diminta untuk bersikap non-kooperatif. Kericuhan sempat muncul dengan adanya petisi Sutarjo pada 15 Juli 1936 dalam sidang Volkskrant. Petisi ini menyuarakan tentang tentang kurang giatnya pergerakan nasional dalam pergerakan yang disebabkan oleh tidak adanya saling pengertian dari pihak pemerintah. Sutarjo Karto Hadikusumo yang saat itu sebagai Ketua Persatuan Pegawai Bestur atau Pamong Praja Putra Bumi Putra dan wakil dari organisasi itu di Volkskrant mendapat dukungan dari beberapa wakil golongan. Petisi itu mendapat persetujuan mayoritas dari anggota Volkskrant, selanjutnya disampaikan kepada pemerintah kerajaan dan parlemen Belanda. Petisi ditolak oleh pemerintah Belanda pada 16 November 1938. Alasannya Indonesia belum siap untuk memikul tanggung jawab memerintah diri sendiri, apalagi menjadi negara yang merdeka. Partai Indonesia Raya didirikan di Solo pada Desember 1935. Ketuanya dipilih Dr. Sutomo. Tujuan partai adalah mencapai Indonesia Raya dan mulia yang hakikatnya mencapai Indonesia merdeka. Gabungan Politik Indonesia atau GAPI itu diketuai oleh Muhammad Husni Tamrin. Pimpinan lainnya adalah Mr. Amir Sarifuddin dan Abikusno Cokro Suyoso. Alasannya adanya situasi internasional akibat meningkatnya pengaruh fasisme, kemenangan dan kemajuan yang diperoleh negara fasis yaitu Jepang, Jerman, Italia tidak menggembirakan Indonesia. Untuk mencapai tujuannya, GAPI membentuk Kongres Rakyat Indonesia. Ya, tujuan kongres itu kongres untuk kesempurnaan Indonesia dan cita-citanya yaitu Indonesia berparlemen penuh. Keputusan penting lainnya adalah penetapan bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya sebagai bendera dan lagu Persatuan Indonesia, juga penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa rakyat Indonesia. Selanjutnya dibentuk Komite Parlemen Indonesia. Demikian tadi anak-anak tentang Sumpah Pemuda dan perjuangan di Volkskrant, ya. Ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan ucapan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bila kurang jelas, kalian bisa beri ke saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.